Salam sehat untuk semuanya. Kembali lagi bersama kami yang akan membahas sedikit tentang kebijakan publik dan beberapa aplikasi di dalamnya, di mana tujuan daripada tayangan ini adalah untuk mengedukasi banyak orang agar lebih banyak orang yang paham mengenai kebijakan publik dan manfaat dari beberapa ilmu yang turunan dari kebijakan publik dan aplikasinya. Pada sesi kali ini, kita akan sedikit bahas tentang pelayanan publik, bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan publik, yaitu untuk di sektor pemerintah atau kita biasa bilang birokrasi. Bagaimana birokrasi itu bisa meningkatkan pelayanan publiknya yang saat ini sudah berjalan dengan begitu banyak tantangan zaman saat ini. Memang dibutuhkan peningkatan pelayanan publik untuk lebih meningkatkan layanan pemerintah dan juga ujungnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Sedikit kita akan bahas mengenai pelayanan publik. Ada terdapat juga 5 pilar fondasi etika publik, yaitu ada yang kebijakan dan karakter. Contohnya pegawai selalu menolak gratifikasi meskipun tidak diawasi. Jadi itu integritas yang dibangun melalui kebiasaan yang baik. Kemudian ada yang namanya kepentingan publik, mengutamakan kepentingan masyarakat. Contohnya pejabat menolak proyek yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kemudian ada keadilan sosial, yaitu memberikan pelayanan secara adil. Contohnya adalah bantuan sosial diprioritaskan kepada warga miskin yang benar-benar membutuhkan. Yang berikutnya adalah kewarganegaraan. Administrator adalah wakil kepentingan warga. Contohnya, petugas pelayanan tetap melayani masyarakat dengan sopan tanpa diskriminasi. Yang berikutnya ada nilai konstitusi, di mana menjunjung kebebasan dan kesetaraan. Contohnya, pemerintah memberikan hak pelayanan yang sama kepada seluruh warga negara. Kemudian, mengapa orang baik bisa berbuat salah? Nah, ini yang dinamakan menjelaskan fenomena agentic shift, yaitu ketika seorang menyerahkan tanggung jawab moralnya kepada atasan. Kalau atasannya tidak tepat atau kurang tepat atau tidak benar, seharusnya tidak diikuti. Tapi ada fenomena namanya agentic shift ini yang memang menyerahkan tanggung jawab kepada atasannya, seakan-akan mengikuti atasannya, seakan-akan memberikan pembenaran terhadap yang dilakukan karena mengikuti atasannya. Contohnya yaitu pegawai ikut memasukkan laporan karena hanya menjalankan perintah atasan. Jadi dia ini bersembunyi di balik perintah atasan yang sebetulnya dia punya nilai moral yang bisa dia analisa sehingga dia bisa misalnya menolak atau tidak mengikuti perintah atasan. Ini kasusnya mirip seperti eksperimen Milgram yang menunjukkan bahwa banyak orang yang bekerja melakukan tindakan salah ketika diperintah oleh otoritas. Berikutnya, pengawasan pelayanan publik. 4 lapisan pengawasan yaitu internal control, audit evaluasi, complaint handling, watchdog. Contohnya adalah internal control. Contohnya itu adalah SOP dan supervisi. Jadi bagaimana instrumen dibuat untuk mengawasi secara internal. Ini kan bagaimana instrumen yang dibuat oleh internal untuk mengawasi internalnya itu seperti SOP dan supervisi. Kemudian adalah audit evaluasi seperti audit BPK, audit BPKP seperti itu. Kemudian juga ada complaint handling. Contohnya bagaimana menangani laporan dari masyarakat yang biasanya lewat lapor, kalau mungkin di Jakarta lewat CRM, Jaki seperti itu kan. Kemudian ada watchdog yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Tujuannya bukan mencari kesalahan, tapi memperbaiki pelayanan, meningkatkan pelayanan. Kemudian di era yang saat ini sudah mulai digunakan AI. Jadi ada perimbangan antara AI dan etika publik. AI mulai digunakan dalam pelayanan publik, tapi menimbulkan persoalan etik. Contohnya, salah satunya risiko bias algoritma. Contohnya, sistem seleksi bantuan sosial berbasis AI salah menilai warga miskin sehingga tidak menerima bantuan. Jadi ada beberapa unsur kelokalan yang memang tidak bisa dianalisa oleh AI. Contohnya begini, kalau di Indonesia unsur kelokalannya seperti ini. Mungkin kalau di suku pedalaman seperti suku Baduy di Banten, itu tingkat kesejahteraan berbeda dengan tingkat kesejahteraan yang ada di perkotaan. Sehingga kita tidak bisa menilai misalnya pendapatan per kapitanya mereka sekian, mereka dikategorikan warga yang butuh bantuan sosial. Padahal di kontekstual lokalnya beberapa suku di Indonesia berbeda nilai tingkat perekonomian masing-masing itu berbeda. Di perkotaan dengan di perdesaan tuh juga beda antara tingkat kemiskinannya. Apalagi yang di pedalaman, yaitu suku-suku pedalaman itu beda. Makanya kemungkinan dalam menganalisa AI hanya berdasarkan instrumen-instrumen ekonomi tanpa melihat instrumen-instrumen lokal di masing-masing daerah. Makanya
untuk negara yang sebesar Indonesia dengan variasi di berbagai macam segmen, kemungkinan risiko bias algoritma itu sangat memungkinkan. Jadi memang tetap dibutuhkan sumber daya manusia untuk dapat menganalisa atau untuk dapat melengkapi tugas si AI ini. Kemudian pertanyaan akuntabilitas, contoh, jika AI salah menentukan penerima bantuan, siapa yang bertanggung jawab? Programmer, instansi, vendor system. Nah, ini menjadi tantangan baru bagi administrasi publik. Kemudian ada yang namanya kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan equality, keadilan equity. Semua diperlakukan sama dalam kesetaraan. Contohnya, semua sekolah mendapatkan bantuan 100 juta. Ada lagi yang namanya keadilan equity. Bantuan disesuaikan sesuai kebutuhan. Contohnya, sekolah terpencil mendapatkan bantuan yang lebih besar daripada sekolah besar. Materi ini menekankan bahwa perlakuan berbeda seringkali diperlukan untuk menghasilkan hasil yang adil. Nah, itu yang saya bilang. Di Indonesia ini sangat bervariasi ya. Ekonomi daerah, kemudian akses transportasi dan lainnya. Itu sangat berpengaruh terhadap besaran nilai yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah. Maka kontekstual daerah itu tetap dibutuhkan. Dengan bantuan AI mungkin itu akan lebih cepat, tapi tetap dibutuhkan kebijakan, tetap dibutuhkan pemikiran dari sumber daya manusia, dari manusia untuk bisa memberikan unsur lokal dalam menganalisa kebutuhan yang sangat bervariasi di beberapa daerah atau beberapa tingkat masyarakat, supaya kalaupun ada bantuan yang diberikan itu sesuai kebutuhan dengan besaran yang sesuai kebutuhan dan tepat guna. Dari sedikit pembahasan kita tentang pelayanan publik, terutama tentang etika, kemudian tentang kepemimpinan, tentang integritas, materi ini menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik tidak cukup hanya dengan aturan dan pengawasan, tetapi harus dibangun melalui etika dan integritas individu, kepemimpinan yang kolaboratif, akuntabilitas yang kuat, pengawasan yang independen, partisipasi publik yang baik, budaya organisasi yang sehat, keadilan sosial dalam pelayanan publik. Nah, tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah membangun kepercayaan public trust. Karena kepercayaan merupakan modal utama keberhasilan pemerintah yang demokratis dan efektif. Banyak masyarakat mungkin di Indonesia trust-nya sudah tidak terbangun untuk pemerintah. Karena mungkin pengalaman-pengalaman lama di masa lalu yang mungkin pelayanan publik ataupun etika maupun pelayanan pemerintah itu tidak memberikan gambaran yang baik, sehingga banyak yang trust-nya hilang kepada pemerintah. Integritas yang jelek juga mengakibatkan pengalaman yang buruk bagi masyarakat. Bagaimana birokrasi bisa mengembalikan trust itu kembali sehingga dukungan dari masyarakat terhadap program-program pemerintah maupun pelayanan pemerintah itu bisa saling mendukung. Karena tanpa trust yang cukup dari masyarakat kepada pemerintah tidak akan bisa maksimal karena tidak didukung oleh masyarakat. Apa yang direncanakan pemerintah seharusnya didukung oleh masyarakat, namun masyarakat perlu trust itu dibangun dulu. Dari pengalaman-pengalaman buruk harus dikembalikan lagi trust-nya, itu memang butuh waktu, tapi itu bisa dilakukan dengan komitmen dari birokrasi, dari birokrat, dari pemerintah dan semua stakeholder untuk menjaga kualitas tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. Demikian pembahasan kami. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Sampai jumpa.